Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Banamas Tutorial. Video kita kali ini kita akan membahas 5 jenis rumah adat di Nusa Tenggara Timur yang sangat unik. Dan rumah adat ini terkenal sampai ke mancanegara. Dan sebelum kita membahas video ini, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe agar mengaktifkan notifikasinya, sehingga setiap kali saya mengupload video-video terbaru teman-teman dapat mengetahuinya. Oke teman-teman, mari kita simak bersama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki banyak rumah adat yang unik dan juga sudah terkenal sampai ke mancanegara, seperti rumah adat Aceh, rumah adat Batak, rumah adat Kalimantan, dan sebagainya. Termasuk dari timur, yakni rumah adat Nusa Tenggara Timur yang bahkan pernah mendapatkan penghargaan tertinggi di tahun 2021 dari UNESCO Asia Pasifik. Ini tentu hal yang membanggakan dan kita patut mengenal dan melestarikannya sebagai warisan budaya. Berikut ini jenis-jenis rumah adat Nusa Tenggara Timur yang perlu kamu ketahui sebagai warisan budaya Indonesia yang amat berharga. 1. Rumah adat Musalaki, NTT. Rumah Musalaki adalah salah satu rumah adat yang jadi simbol Nusa Tenggara Timur atau NTT. Rumah Musalaki merupakan rumah adat yang paling banyak tersebar dan umum di Nusa Tenggara Timur. Rumah Musalaki berbentuk segi empat dengan atap menjulang melambangkan persatuan dengan Sang Pencipta. Bentuk atapnya menyerupai layar perahu karena penduduk setempat berbicara tentang nenek moyang suku Ende Lio yang menggunakan perahu. Fungsi rumah Musalaki adalah tempat tinggal kepala suku atau kepala adat kawasan Ende Lio. Fungsi lain dari rumah adat NTT ini adalah sebagai tempat upacara adat, ritual, diskusi, dan berbagai kegiatan adat lainnya. 2. Rumah adat Mbaru Niang. Rumah adat di NTT yang tidak kalah populer adalah rumah adat Mbaru Niang. Jenis rumah adat ini berasal dari sebuah desa di Nusa Tenggara Timur bernama Desa Wairebo. Desain rumah adat Mbaru Niang sangat unik dan berbeda dengan rumah adat lainnya di Nusa Tenggara Timur. Jika jenis rumah adat Musalaki hanya diperuntukkan untuk kepala suku, maka jenis rumah adat Mbaru Niang digunakan oleh masyarakat setempat sebagai tempat tinggal. Konsep arsitektur rumah adat Mbaru Niang sangat unik dan berbeda dengan rumah adat lainnya. Jika jenis rumah adat Musalaki hanya diperuntukkan untuk kepala suku, maka jenis rumah adat Mbaru Niang digunakan oleh masyarakat setempat. Hal ini karena rumah adat NTT jenis ini dibangun berbentuk kerucut, memberikan kesan tenda yang sangat besar. Ketinggian jenis rumah adat NTT ini bisa sangat tinggi, mencapai sekitar 15 meter. 3. Rumah adat Ume Kububu. Rumah adat ini memiliki bentuk yang unik dengan bentuknya yang bulat. Rumah ini merupakan tempat tinggal suku Dawan di wilayah timur. Ume sendiri artinya rumah, sedangkan Kububu artinya bulat atau bundar. Struktur rumah adat ini terdiri dari atap, tiang, dan dinding. Atap rumah adat Ume Kububu terdiri dari 9 elemen yang masing-masing memiliki fungsinya tersendiri.
Dinding rumah ini terbuat dari bambu dan berfungsi sebagai tempat menyambung bilah-bilah. Konsep rumah ini terbagi menjadi beberapa ruangan seperti tuna, halal, nana, dan haumonef. Setiap ruangan memiliki fungsinya masing-masing terkait dengan kegiatan keagamaan tradisional suku Dawan. 4. Rumah adat Lopo. Rumah adat Lopo merupakan tempat yang biasa digunakan sebagai tempat refleksi dan tempat upacara adat. Rumah adat ini beratap kerucut dari rumbia. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berdiskusi, tetapi juga sebagai tempat menyimpan hasil pertanian. Rumah adat Lopo merupakan ciri khas suku Abui di Kabupaten Alor. Material utama rumah Lopo suku Abui adalah bambu dan alang-alang. Rumah Lopo suku Abui tidak berdinding, tetapi terdiri dari 3 tingkat. Setiap level memiliki fungsinya sendiri. Ada yang digunakan sebagai tempat istirahat atau menyimpan makanan. 5. Rumah adat Sumba. Rumah adat Sumba terdiri dari 2 tipe, yakni Uma Bokulu dan Uma Mbatangu. Keduanya berada di kampung adat Praijing, Desa Tebara, Kecamatan Waikabubak, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Rumah dengan plafon tinggi ini terlihat sangat unik dan eksotik. Rumah adat Sumba berbentuk persegi panjang dan ditopang oleh 4 tiang. Rumah ini tidak memiliki jendela, tetapi area terpisah untuk pria dan wanita. Langit-langitnya yang tinggi memiliki makna filosofis di semua tingkatan. Atap melambangkan dunia atas yang suci, sedangkan rangka rumah melambangkan dunia tengah, sedangkan bagian tengah rumah masuk ke dunia bawah atau dunia kematian. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat tinggal dan juga sebagai tempat upacara adat. Itulah berbagai jenis rumah adat Nusa Tenggara Timur yang masing-masing memiliki keunikan dan bentuk tersendiri. Jadi, rumah adat merupakan simbol budaya dan nilai-nilai luhur negara kita tercinta, Indonesia. Merawat dan melestarikan budayanya juga menjadi kewajiban bangsa Indonesia. Semoga informasi ini dapat memperkaya pemahaman dan wawasan kita sebagai kekayaan atau warisan budaya luhur Indonesia. Oke teman-teman, demikianlah 5 jenis rumah adat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.